Ini Malaysia, bukan Konoha, bukan Bangladesh. Ini negara pengeluar minyak. Kita ekspor minyak untung puluh bilion ringgit setahun. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil nyala? Mobil elit jalan sulit. Harga BBM non subsidi diprediksi naik, konsumsi Pertalite bisa melonjak. Hari ini JP Morgan buat analisis Rajiv Batra. Dia kata Malaysia dan juga China ni mampu bertahan dalam isu kenaikan harga minyak dunia ni. Kau bayangkan. Right now in this environment, within Asia, if I will say, beyond China, Malaysia, everyone looks vulnerable. Malaysia clearly has some amount of a buffer, which you can say coming from... Sebanyak 7 kapal Malaysia akan dibenarkan keluar daripada Selat Hormuz. Ini selepas usaha diplomatik antara Malaysia dan juga Iran yang akhirnya telah menunjukkan hasil yang sangat positif. Memang power para sahabat, Malaysia sampai JP Morgan, pengamat ekonomi dunia para sahabat, mengatakan ekonomi Malaysia dan juga China terbaik. Indonesia, cobalah bercermin, cobalah meniru Malaysia agar ekonominya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari mana bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang pengamat ekonomi dunia para sahabat, JP Morgan. Ini merupakan pengamat politik ataupun pengamat ekonomi yang ada dekat Amerika Serikat sendiri, mengatakan ekonomi Malaysia terbaik dekat Asia dan termasuk China para sahabat. Ini kok sampai pengamat politik dunia dan pengamat ekonomi dekat dunia para sahabat kok sampai memuja-muji ketangguhan ekonomi Malaysia di saat terjadinya konflik di Timur Tengah. Mungkin kalau dekat Indonesia para sahabat ada ketangguhan juga, tetapi JP Morgan tidak sampai mengeluarkan statement semacam Malaysia para sahabat. Ternyata dekat Malaysia merupakan tentang ketahanan ekonomi dan juga minyak yang ada dekat Malaysia dan bisa mensejahterakan masyarakatnya, tidak panic buying. Dekat Indonesia yang terjadi panic buying dan kelangkaan BBM mulai terjadi di berbagai tempat para sahabat. Sedangkan dekat Malaysia mengurusi ekonomi dan juga pengelolaannya itu betul-betul cantik para sahabat. Dari pengguna subsidi yang setiap bulannya 300 liter, ketika terjadinya perang konflik di Timur Tengah dibatasi 200 liter. Jadi memang pengelolaan ekonomi dekat Malaysia memang is the best lah. Bahkan media Indonesia sebelumnya terjadi konflik di Timur Tengah juga memuja-muji Malaysia para sahabat. Thailand juga para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Harga BBM non subsidi diprediksi naik, konsumsi Pertalite bisa melonjak. Ini semua gara-gara lonjakan harga minyak dunia. Aduh, sekarang minyak dunia harganya sangat mahal. Makanya pemerintah membuat opsi kerja dari rumah, penghematan BBM, sekolah online, pakai kendaraan listrik, semuanya ditempuh oleh pemerintah untuk apa? Untuk penghematan BBM. Jadi untuk saudara-saudaraku, kalau kalian tidak punya kepentingan hanya untuk main, hanya untuk jalan-jalan, tidak ada produktivitas, lebih baik jangan kemana-mana. Kecuali untuk kerja, untuk sesuatu yang penting. Untuk apa? Untuk menghemat BBM. Ya. Kasian kan kalau BBM itu nanti habis, langka. Jalan kaki kita semua. Jadi anak-anak muda tuh utamanya itu, kalau kalian nggak punya kepentingan, pulang sekolah ya udah nggak usah jalan-jalan, nggak usah pacaran, nggak usah sana sini. Ya,
di rumah aja belajar. Terus anak-anak yang lain itu, orang-orang yang lain, kalau kalian punya banyak duit, oke, nggak apa-apa punya banyak duit. Tapi nggak usah keluyuran macam-macam kalau nggak ada kepentingan pekerjaan. Hemat BBM, ya, kasihan pemerintah. Pemerintah udah usaha loh, kasihan. Yang terpenting, MBG tetap berjalan. Ini Malaysia, bukan Konoha, bukan Bangladesh. Ini negara pengeluar minyak. Kita ekspor minyak untung puluh bilion ringgit setahun. Nak naikkan minyak sebab apa? Sebanyak 7 kapal Malaysia akan dibenarkan keluar daripada Selat Hormuz. Ini selepas usaha diplomatik antara Malaysia dan juga Iran yang akhirnya telah menunjukkan hasil yang sangat positif. Kapal-kapal ni termasuk kapal yang dimiliki oleh Petronas, MISC dan juga Sapura Energy yang sebelum ni dilaporkan telah pun tersekat akibat daripada ketegangan geopolitik dekat kawasan tu, dan langkah ini dibuat selepas perbincangan terus antara pemimpin Malaysia dan juga Iran untuk memastikan kapal-kapal Malaysia ini boleh terus melalui kawasan selat tersebut. Akan tetapi guys, walaupun berita ini dia bagi sedikit kelegaan, tapi hakikatnya keadaan dekat kawasan tu masih lagi belum stabil sepenuhnya. Dan buat masa ni dianggarkan bukan sedikit guys, iaitu sekitar 2,000 kapal komersial masih lagi terkandas dekat kawasan tu dan berdepan dengan kesesakan dekat laluan. Ini menunjukkan gangguan kepada rantaian bekalan global ni masih lagi berlaku. Okey guys, apa yang berlaku sekarang ni sebenarnya kalau kita perhatikan betul-betul, dia menunjukkan yang Iran ni semakin kuat mengawal kawasan Selat Hormuz itu berbanding sebelum perang. Kalau dulu diorang hanya bagi satu ancaman, akan tetapi sekarang ni diorang dah betul-betul boleh tentukan siapa yang boleh lalu dekat situ dan siapa yang tak boleh. Lagi satu, Iran juga bukan setakat nak kontrol laluan tu, tapi juga dah mula plan untuk monetize dengan charge laluan dan juga toll booth bagi kapal-kapal tertentu. Ini adalah sesuatu yang tak pernah berlaku sebelum perang. Sementara tu, Donald Trump dan juga Amerika Syarikat masih lagi belum mampu untuk buat apa-apa dekat Selat Hormuz tu, walaupun mereka mendakwa dah menang dalam peperangan. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Sama mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda. Mobil elit jalan sulit. Jangan kalian tanyakan lagi itu dekat negara mana. Mestilah dekat negara Indonesia. Mobilnya para warganya cantik-cantik tapi jalannya astagfirullahalazim. Who is most vulnerable market-wise? Right now in this environment, within Asia, if I will say, beyond China, Malaysia, everyone looks vulnerable. Malaysia clearly has some amount of a buffer, which you can say coming from net energy exports which they have. Plus, at a starting point, fiscal deficit was very much well under control due to government policy, inflation not being significantly high enough. So they have buffers in place which will not just support equity as an asset class, but even their currencies too. Then comes China. 5% of their electricity production is only dependent on imported energy. Rest, majority of them, they are dependent on their domestic productions per se. They have the strategic buffer close to 1.7 billion barrel capacity available. They have alternatives which we have seen in form of renewables. Plus top of it, they can still go back to coal big time on the electricity consumption per se. So taking that into account, these two economies looks much more safer. Rest, we will see how they navigate, because the question will come, are you going to sacrifice growth or you are going to sacrifice fiscal if this going to get prolonged? Hari ni JP Morgan buat analisis Rajiv Batra. Dia kata Malaysia dan juga China ni mampu bertahan dalam isu kenaikan harga minyak dunia ni. Kau bayangkan. Right now in this environment, within Asia, if I will say, beyond China, Malaysia,
everyone looks vulnerable. Malaysia clearly has some amount of a buffer, which you can say coming from net energy exports which they have. Plus, at a starting point, fiscal deficit was very much well under control due to government policy, inflation not being significantly high enough. So they have buffers in place which will not just support equity as an asset class, but even their currencies too. Kau cuba tengok berita tu. Tengok negara-negara lain macam mana susahnya minyak tak ada ni. Kerajaan orang tak boleh nak tanggung subsidi. Tak boleh nak bagi harga minyak tu lebih murah. Dengan harga kenaikan minyak dunia sekarang ni akibat perang ni, tak boleh nak bagi. Tengok stesen-stesen minyak dekat negara luar sampai tutup, sampai berebut-rebut. Minyak pun nak kena catu. Harga elektrik pun naik tinggi, barang-barang harga pun naik. Ni sampai kopah kita orang ni nak ambil minyak, curi minyak. Kita di Malaysia ni alhamdulillah tuan-tuan, kita pergi stesen minyak atau kita isi minyak, tak terasa kenaikan minyak dunia ni. Tak macam negara-negara jiran kita ni rasa. Kerajaan masih tanggung RM1.99 seliter. Kalau diesel pula, kenderaan diesel, syarikat tu ada kenderaan diesel, dapat fleet card. Kalau kenderaan persendirian, kerajaan bagi 300 sebulan. Memang ada kenaikan, tapi tak terasa macam negara-negara jiran yang lain. Kita pergi stesen minyak mana-mana pun masih buka lagi, tak tutup, tak kena catu minyak, tak huru-hara dalam Malaysia ni. Alhamdulillah masih lagi mampu bertahan. Yang kau pergi maki hamun PM, maki hamun kerajaan tu lah kenapa? Kau tengok negara jiran kita, Indonesia, Thailand ni, macam mana dia puji Malaysia. Kalau boleh dia orang nak tau. Harga minyak dia orang ni macam mana kerajaan kita bagi RM1.99, tapi tak boleh. Kau dengar JP Morgan kata apa tadi? Sebab apa Malaysia ni mampu bertahan dalam isu kenaikan minyak dunia hari ni, sedangkan negara-negara lain ni dah huru-hara. Sebab apa? Ekonomi stabil, pelaburan, diplomasi yang tertinggi. Inilah yang kau maki PM sebelum ni. Yang kau kata sekejap call sana, sekejap call sini, pergi negara sana, pergi negara sini, balik lepas tu umum pelaburan ratus bilion tak nampak pun. Macam-macam lah. Bila kerajaan nak buat apa, subsidi daripada subsidi pukal ke subsidi bersasar, korang kutuk. Ni sekarang ni kau nampak kan apa hasil dia. Kalau kau tak nampak lagi, aku tak tahu nak cakap apa. Elok lah. Kalau kau tak nampak lagi, elok lah kau pergi duduk Thailand, kau pergi sepadan je kayu hitam ke mana tu. Kau pergi masuk ke Thailand, kau duduk sana 2 bulan, bawa kereta kau pergi sana. Nak tengok rasa macam mana. Ia tak pernah menjadi presiden, tapi bisa membuat presiden gemetar. Inilah John Pierpont Morgan, pria yang memegang nadi uang dunia. Morgan bukan penguasa negeri, ia penguasa kepercayaan. Saat bank lain runtuh seperti kartu domino, namanya justru menjadi paku terakhir penyangga sistem. Ia membangun imperium dari baja, listrik, dan rel kereta. United States Steel lahir dari tangannya, perusahaan-perusahaan dilebur seperti besi panas menjadi raksasa yang tak bisa diabaikan. Ketika krisis 1907 menghantam Amerika, negara limbung, pasar panik, Morgan tak berpidato, ia mengunci para bankir dalam satu ruangan sampai uang mengalir dan sistem terselamatkan. Namun kekuasaannya juga bayangan gelap. Ia dituduh mengendalikan ekonomi dari balik tirai, menjadi simbol modal besar yang lebih cepat bergerak daripada hukum. JP Morgan meninggal tanpa tahta dan mahkota, tapi warisannya melahirkan satu pelajaran pahit. Ketika negara lemah, uang bisa menjadi pemerintah. Kalau menurutmu uang bisa lebih berkuasa dari politik, like video ini. Menurutmu siapa yang lebih berbahaya, penguasa senjata atau penguasa modal? Indonesia memuji ekonomi Malaysia. CNBC Indonesia keluarkan satu liputan khas bertajuk 3 senjata rahsia buatkan ringgit dan Malaysia perkasa. Jarang kita nak tengok media Indonesia ni angkat Malaysia macam ni. Jom kita tengok apa dia 3 senjata utama yang mereka highlightkan. Yang pertama adalah surplus dagangan Malaysia memang bukan calang-calang. Malaysia dah lama ada kelebihan besar ekspor kita, konsisten lebih tinggi daripada import. Setiap bulan kita ada lebihan sekitar 18 hingga 20 bilion dan tahun 2025 saja komoditi surplus kita adalah sekitar 125 bilion ringgit. Yang kedua adalah FDI mengalir deras level yang buatkan negara jiran kita terkedu. Dalam 18 bulan Malaysia berjaya menarik 575 bilion pelaburan asing dan ini bukanlah pelaburan biasa-biasa. Ini adalah kategori high tech dan high skill. Contoh paling besar adalah Nvidia dan juga Microsoft. Ketiga, produktiviti tenaga kerja nombor 1 di Asia Tenggara. Dalam graf CNBC Indonesia
Malaysia, Malaysia berada di tangga yang pertama malah lebih tinggi daripada China. Jadi apa pendapat anda? Cuba komen. Saya memohon, menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Dengan bijak, yang tidak perlu saya sarankan jangan. Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak jangan kompornya boros. Karena ini kita harus betul-betul meminta bantuan rakyat untuk kita bersama-sama dalam memakai energi yang bijaksana. Kalau ini mampu kita lakukan bersama-sama, insya Allah energi kita ke depan akan semakin baik. Atas dasar itu, Bapak Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak kita dari hampir semua negara. Kemudian mengoptimalkan semua energi yang ada pada kita. MBG. Menurut orang Cirebon, MBG baik apa enggak? Baik. Tapi cara pengelolaannya kurang baik. Kalau caranya yang salah bukan presidennya, tapi yang mengelola dapurnya. Kalau programnya ini ada yang salah, programnya yang dihentikan, apa salahnya yang diperbaiki? Salahnya yang diperbaiki. Dan yang perlu diingat, mohon maaf, MBG itu program bukan proyek. Itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya kita memang tidak menafikan bahwasanya Indonesia kalah telak kepada Malaysia, bahwasanya ketika kapal tanker Indonesia para sahabat tidak bisa lolos, bahwasanya juga Perdana Menteri Malaysia PMX itu datang berunding kepada Indonesia, mungkin memberikan statement, memberikan solusi kepada Bapak Prabowo macam mana untuk berunding, macam mana seperti halnya Malaysia juga lolos dalam kapal tanker membawa Pertamina, membawa minyak dari Selat Hormuz itu. Ini merupakan ide dari Bapak Menteri Anwar Ibrahim beradabat ketika berjumpa dan setelah selang beberapa jam, dan ternyata kapal tanker Indonesia juga boleh lolos macam itu. Cobalah dari dulu belajar dalam pengelolaan ekonomi dan juga pengelolaan uang negara seperti halnya dekat Malaysia para sahabat. Mungkin Indonesia boleh sejahtera. Mas Farhan juga banyak mengatakan berapa kali, beribu-ribu kali, cobalah tiru yang bagus macam itu. Kalau memang tak bagus tak perlu ditiru. Yang dekat Indonesia para sahabat, yang diandalkan sekarang ini MBG, makan siang gizi gratis, makan siang gizi gratis. Itu saja yang diandalkan. Ini proyek yang memakan banyak anggaran dan sampainya kepada masyarakat tidak begitu memuaskan, banyak yang mengecewakan macam itu. Cobalah dikelola betul-betul ekonomi Indonesia seperti halnya minyak juga. Minyak Indonesia ini merupakan banyak dikeluarkan kepada negara luar, dan juga Indonesia juga mendatangkan minyak impor yang begitu jumlahnya juga banyak macam itu para sahabat. Sedangkan Malaysia itu cerdas macam itu. Minyak Malaysia dikeluarkan dengan harga yang mahal dan Malaysia mendatangkan minyak yang murah macam itu. Minyak Malaysia itu kualitasnya bagus macam itu. Jadi dijual ke negara lain dengan harga yang melambung dan tinggi, dan Malaysia, kerajaan Malaysia beruntung berpuluh bilion macam itu. Bahwasanya dekat Malaysia tak ada statement bersahabat warga itu beratur nunggu minyak habis, minyak dah beratur dah lama ni tak ada minyak dah. Tak ada bersahabat. Bahkan orang yang menggunakan mesin ataupun kereta rosak di tengah jalan ataupun dah habis minyak dibatasi 20 liter sahaja kalau untuk mengisi dalam tong. Jadi di Indonesia tak ada batasan-batasannya para sahabat. Banyak oknum-oknum yang memang menyalahgunakan undang-undang, dan juga undang-undang dari kerajaan pemerintah Indonesia itu tidak kuat. Itulah jadi amburadul yang ada di Indonesia, panic buying dan beli pakai tong dijual lagi dekat kampung. Itulah yang terjadi dekat Indonesia. Kalau memang betul-betul tidak ditangani secara langsung seperti halnya dekat Filipina dan juga dekat Bangladesh, dekat Pakistan, akan krisis minyak para sahabat. Cobalah sekarang ini berdekatanlah kepada Malaysia, tiru apa yang dikerjakan Malaysia saat ini untuk mendapatkan pengelolaan yang bagus macam itu. Sampai JP Morgan ini, pengamat ekonomi yang ada dekat Amerika Serikat, sampai sanjung-sanjung puji negara Malaysia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Masuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.